Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah TV 9. Dan sore hari ini kita angkat tema Hari Santri 2024. Agendanya apa saja? Nah, sudah hadir di studio Ketua Panitia Hari Santri PWNU Jawa Timur beserta sekretarisnya, dan juga hadir seniman, kreator teatrikal Resolusi Jihad NU. Dan kita sapa narasumber dan kita lanjutkan dengan diskusi agenda-agenda Hari Santri di PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafi ini Ketua Panitia Hari Santri PWNU Jawa Timur 2024. Nanti kita informasikan kepada masyarakat kegiatannya apa saja. Pasti banyak. Siap. Gus. Nah, selanjutnya belakangnya Gus Wafi ini Mas Haikal. Siap Pak Ruri. Beliau ini sekretaris Panitia Hari Santri 2024. Tentu agendanya juga banyak ini nanti. Yang paling ujung kanan adalah Mas Heri Lento. Nah, ini ada nama khas Surabaya, nama makanan ini ya. Sehat Mas Heri. Nah, beliau ini orang di balik teatrikal Resolusi Jihad yang selama ini ada di Surabaya. Nah, dan kita mulai dari Gus Wafi sebagai Ketua Panitia. Apa saja Gus agenda dari PWNU Jawa Timur? Terima kasih. Untuk kegiatan Hari Santri, peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur tahun 2024 ini, kita berangkat dari grand temanya Hari Santri 2024, yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Jadi ini ada tema nasional itu ya? Ya, tema nasional. Itu grand temanya, berarti kita harus bisa menyambung apa yang sudah dilakukan oleh para senior-senior, para sesepuh-sesepuh, untuk kemudian ditransmisikan kepada generasi muda, agar generasi muda ini bisa melanjutkan semangat para sesepuh-sesepuh, khususnya di Nahdlatul Ulama, agar dilanjutkan oleh para generasi muda, atau bahasanya oleh Gen Z, oleh Gen Z. Jadi kegiatan yang sudah kami rencanakan untuk peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur 2024 itu ada 7 kegiatan, Mas Ruri. 7 kegiatan. Yang pertama, apel. Apel itu kita laksanakan tepat tanggal 22 Oktober. Pagi. 22 Oktober malam, kita letakkan di pesantren Tebuireng, Jombang. Sebentar Gus. Yang apel tadi di mana Gus? Di pesantren Tebuireng. Tebuireng. Ya. Jadi di pesantren Tebuireng itu pagi tanggal 22 kita mengajak para santri-santri, juga pengurus cabang NU Jombang dan MWC-nya untuk bersama-sama mengadakan apel Hari Santri bersama pengurus PWNU Jawa Timur. Di Tebuireng. Di Tebuireng. Yang malamnya tadi? Itu pagi harinya. Kemudian sebenarnya rangkaiannya kick off-nya itu besok. Besok hari Rabu kick off-nya hari Rabu besok tanggal 16, itu kick off Hari Santri PWNU Jawa Timur di Aula Unusa. Kampus Unusa ini kita bikin kick off. Itu mulainya kegiatan-kegiatan Hari Santri. Kemudian kick off-nya itu besok hari Rabu di Unusa. Kemudian hari Kamisnya. Jam berapa Gus? Jam berapa kita? Kira-kira? Rabu besok itu kick off jam 1 siang. Jam 1 siang. Di Aula lantai 9 Unusa. Kemudian rangkaian berikutnya tanggal yang malam 17 Istighosah. Oh, Istighosah besok 17. 17 itu Istighosah di Masjid Sunan Ampel. Di Masjid Sunan Ampel ini Istighosah melibatkan pengurus PWNU dan kemudian para PJ Surabaya dan juga warga-warga NU di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Kita adakan Istighosah di Masjid Ampel karena kita mencari spiritnya Mbah Sunan Ampel, spirit juangnya Mbah Sunan Ampel. Di situ kita istighosah bersama-sama untuk kemaslahatan bangsa. Karena kita kan akan transisi kepemimpinan nasional. Jadi kita doakan menjelang Hari Santri juga, kita berdoa untuk keselamatan bangsa lah. Baru kemudian ada kegiatan hari Minggunya.
tanggal 20 Pas pelantikan presiden ya? pas pelantikan presiden hari Minggu kita adakan ziarah muassis dan tokoh-tokoh NU. Biasanya kita ziarah muassis saja. Tapi ya, untuk tahun ini kita mengadakan ziarah muassis NU dan tokoh-tokoh NU. Ini berarti, dan ini kita instruksikan ke seluruh PCNU di Jawa Timur untuk menziarahi tokoh-tokoh NU di wilayahnya masing-masing. Misalnya siapa pengurus pertama? Seandainya di Bojonegoro, nah, ya cari tokoh NU di situ, silakan diziarahi. Nah, jadi menyambung juang. Setiap titik. Ya, jadi instruksinya seluruh PCNU, bahkan di ranting atau MWC, silakan ziarah ke tokoh-tokoh NU di daerahnya, Mas, di desanya, di kecamatannya, siapa tokoh NU yang berjasa untuk pengembangan NU, silakan diziarahi. Sedangkan PWNU mengadakan di 9 titik kota. Di Surabaya, di Bangkalan, di Gresik, di Jombang, di Kertosono atau Nganjuk, di Kediri, di Probolinggo, di Malang, dan di Situbondo. Ada 9 titik yang akan diziarahi oleh PWNU Jawa Timur. Itu khusus untuk PWNU ya? Untuk PWNU. Sedangkan yang lain PC, silahkan untuk tokoh-tokoh masing-masing. Untuk ziarah ke tokoh-tokoh NU masing-masing. Gitu. Nah, itu hari tanggal 20 Ahad. Nah, kemudian tanggal 21 kita mengadakan grand opening untuk seminar kebangsaan. Ini menarik karena seminar kebangsaan ini kita adakan di kampus-kampus. Ada 16 kampus yang siap untuk ditempati. Kegiatan seminar kebangsaan temanya reaktualisasi spirit resolusi jihad bagi generasi Z. Nah, ini fokusnya pada mahasiswa-mahasiswa untuk diajak mereka ini mengerti dan memahami sejarah resolusi jihad dan spiritnya bagaimana yang harus kemudian diambil pelajaran bagi mereka. Itu ada di 16 kampus. Mulai UNU, UIN, kemudian perguruan tinggi negeri umum. Di Surabaya itu ada ITS, UNER, UNESA, UIN, Surabaya UNU, di Unisma, kemudian UIN di Malang, di Jember, di Kediri, di Tulungagung, di Ponorogo, banyaklah. Bahkan UM juga atau UB juga ada 16 perguruan tinggi yang temanya reaktualisasi spirit resolusi jihad bagi generasi Z. Itu hari tanggal 21, hari Senin, dan itu nanti rangkaiannya sampai tanggal November. 16 perguruan tinggi itu akan beda-beda harinya. Harinya berbeda sampai awal November. Kemudian tanggal 22-nya upacara. Upacara di mana? Upacara di Tebuireng tadi. Oh, yang upacara tadi. Ya, upacara di Tebuireng. Sekaligus setelah upacara nanti ziarah ke muassis di Tebuireng, di Jombang. Di Jombang. Kalau ziarah yang lain itu tanggal 20 hari Ahad. Oh iya, yang instruksi untuk PC-PC juga itu ya. Itu hari Ahad. Yang di Jombang tanggal 22. Karena kita barengan dengan apel, kemudian setelah apel kita ziarah. Kemudian ada halako di pesantren. Kalau seminar kebangsaan. Berarti ini segmennya udah jelas ini ya? Iya. Segmen perguruan tinggi kampus, pesantren. Ya. Gitu. Kemudian ada halako di pesantren. Grand temanya itu sosialisasi dan sosialisasi mewujudkan pesantren ramah santri. Nah, ini hari ini kita pesantren itu banyak diterpa isu-isu yang seperti itulah. Kita bullying, mau macam-macam itu ya. Bullying ya. Maka kita kepingin menunjukkan bahwasanya di pesantren itu siap untuk membangun pesantren ramah santri. Bukan berarti dan itu jihad era kini ya? Iya. Dan saya kira kasus-kasus seperti itu mungkin kasuistik 1-2, tapi satu pesantren kena semua. Maka ini kita bikin halakoh di beberapa titik untuk penguatan pesantren sebagai tempat yang layak untuk anak-anak santri berkembang dan dewasa di situ. Jadi pesantren ramah santri. Sudah cukup ya? Nah, ini kayaknya ada segmen anak muda guys. Ini kayak Mas Haikal ini cocok. Sebagian dulu Mas, dikasih prolog dulu ini.
spill dulu Pak. Ya, spill dulu, nanti segmen berikutnya lebih lengkap. Baik, Untuk jadi ada memang kita melibatkan juga teman-teman milenial dan Gen Z. nah, tentunya. itu. Itu di lomba-lomba yang sifatnya kekinian, Ya. seperti film pendek, lalu kemudian ada kita yang ada varian baru nih Pak. Varian Kalau baru. ngeplok-ngeplok gitu kayaknya ada itu ya. Ya. Ada kita namanya stand up komedia. Oke. Stand up komedai. Jadi stand up komedai ini ya kita mau mewadahi teman-teman yang punya kreativitas membangun narasi-narasi yang kreatif melalui kemasannya dakwah dai. dengan cara-cara segar lah ya itu ya. Betul, Pak Ruri. Nah, gitu. Dan juga ada orasi. Jadi orasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ini pengen menunjukkan kemampuan skillnya dalam orasi, biasanya di depan kantor pemerintahan atau mana itu kita geser ke Kira-kira kalau dikasih panggung orasinya masih seperti di depan kampus. Nah, tapi kita arahkan bagaimana ini nanti lebih kepada mencontoh mereplikasi atau imposter bahasa sekarang itu Bung Tomo, orasinya Bung Tomo. Nah, untuk itu nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Kita lanjutkan Mas Haikal. Tadi kelanjutan dari Bu Suami kan sudah tersegmen, jelas sudah ini program Hari Santri. Untuk Gen Z tadi dilanjutkan. Iya, perihal pelibatan atau milenial dan Gen Z engagement kami mengistilahkan itu, mereka kita kasih ruang untuk kemudian mengekspresikan sesuai dengan tema tadi, menyambung juang merengkuh masa depan. Jadi kalau menyambung juangnya ziarah tadi, lalu kemudian merengkuh yang sepuh-sepuh lah. Betul. Yang merengkuh masa depan ini ya segmen anak muda. Ya, milenial dan Gen Z. Nah, yaitu tadi ada 4 lomba. Kalau di yang pelibatan atau milenial Gen Z engagement tadi itu, yang pertama tadi ada stand up komedai gitu ya. Komedai. Iya, komedai. Jadi ini dai yang komedi gitu ya. Komedi yang bisa dai begitu. Bolak-balik lah ya. Yang kemudian segmennya memang kita cari orang yang bisa stand up gitu ya. Stand up dan juga isinya tentang dakwah, tapi tidak meninggalkan aspek humor. Karena tapi yang perlu dikasih tahu, jangan takut-takut lah. Oh iya, siap. Tidak bisa lucu nanti ya. Siap, itu sudah kita atur di kriteria lomba. Lalu kemudian juga ada film pendek, karena kami juga melihat perkembangan film di Indonesia, film-film pendek terutama itu sangat sangat pesat begitu. Artinya banyak sebenarnya ruang-ruang untuk menjaring. Dan santri-santri juga. Betul. Ini banyak juga beberapa komunitas santri itu juga lagi menggarap film pendek Hari Santri itu juga beberapa sudah. Nah, untuk di luar itu kami juga ingin teman-teman milenial dan Gen Z itu dapat ruang juga. Lalu kemudian ada Nazom Alfiyah. Ini tradisional. Nah, ini tradisi santri yang memang segmennya adalah Gen Z dan milenial begitu. Santri-santri yang nazoman itu yang hafalan Alfiyah itu kan ya umur-umur milenial dan Gen Z begitu. Itu juga nanti kita berikan ruang sesuai dengan kreativitas, tentunya dengan koridor dan batasan tertentu, sekreatif mungkin nanti melibatkan bagaimana mengemas nazom Alfiyah itu. Lalu yang keempat orasi. Jadi orasi. Jadi selain stand up komedai tadi itu ada yang ini yang serius agak ada yang serius Pak Ruri. Serius ini biasanya teman-teman mahasiswa yang tadi saya spoiler tadi itu biasanya panggungnya itu di depan kantor pemerintahan, kita geser ke online untuk kemudian dapat engagement dan juga reach lebih lebar begitu. Karena kan kalau di depan gedung pemerintahan kan dikawal polisi. Iya, audiensnya juga begitu. Ini lebih lebar reachment-nya. Itu lalu kemudian ada lagi satu yang belum mungkin disampaikan tadi ya. Ada napak tilas resolusi jihad begitu. Ini menapak tilasi bagaimana masyarakat khususnya santri itu datang ke Surabaya pada saat 10 November untuk menjalankan fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu jadi atas semangat itulah kami ingin memberikan semacam pengingat dan juga bahwasanya di Surabaya ada 10 November itu ada peristiwa
datangnya santri-santri untuk berjihad begitu. Itu melibatkan seluruh masyarakat, Mas? Betul. Diajak itu ya? Betul. Kami melibatkan segmen umum dan juga ada keterlibatan TNI Polri, Banser, Ibnu IPP, PMII, Banom-Banom, Ya. Banom-Banom dan seluruh segmen NU di cabang dan juga wilayah untuk kemudian memeriahkan itu. Itu detailnya panjang, kalau dijelaskan bisa sampai subuh nanti itu. Oke, nah, Bisa sampai subuh. kalau dari gambaran Gus Wafi maupun Mas Haikal, kelihatannya agenda PWN sudah segmennya sudah jelas. Siapa yang disasar dan jenis lombanya sudah jelas. Tetap mempertahankan tradisi, mencari sesuatu inovasi. Nah, sekarang ini yang narasumber ketiga ini Mas Heri Lento ini sebenarnya bukan bagian dari agenda Hari Santri PWN, tetapi beliau ini akan mengadakan teatrikal resolusi jihad NU di Tugu Pahlawan. Iya. Monggo diceritakan Mas Heri. Jadi kita menggelar teatrikal resolusi jihad itu sudah sejak tahun 2017. Awal Jadi sih idenya sebetulnya kita tuh udah punya konsep Surabaya ini kota pahlawan gitu. Tapi pada tahun 2007 ya, ada sebuah wawancara kayak semacam testimoni anak-anak Surabaya. Tanggal 9 tuh, tanggal 10 itu hari apa? 10 November itu hari apa gitu. Itu banyak di Hari radio ya. pahlawan. Bukan, dijawab hari Jumat. Oh, wah ini Gitu. asik ini ya. Nah, terus kemudian satu sisi saya mengikuti seminarnya orang veteran tuh selalu mengolok anak muda. Itu tidak memiliki jiwa-jiwa patriot, nasional, macam-macam. Nah, di seminar itu saya mencoba menanyakan itu bukan gagalnya anak muda, tapi itu gagalnya orang tua. Mentransformasikan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada anak muda. Menyambung juang tadi. Iya, terus kemudian saya berikan contoh. Di Amerika itu anak, mungkin kita bisa lihat orang brutal lah gayanya gitu. Tapi kalau ngomong nasional tinggi dia. Masuk kelas, cium benderanya gitu. Di sini dilakukan itu nggak Pak. Hari veteran misalnya, veterannya itu baris tengah kota, mentransformasikan semangatnya masih ada. Melakukan nggak Bapak gitu. Ada keteladanan nggak itu. Akhirnya kita membuat gerakan namanya Surabaya Juang. Cuma juang, jadi cuma gerakannya cuma sederhana. Saya terinspirasi dalam sebuah persiapan Olimpiade Beijing. Itu ngomong tentang perilaku. Di Olimpiade Beijing bangunan sudah baku, pertunjukan sudah disiapkan. Tapi ada perilaku orang Beijing yang sangat tidak mendukung. Itu mohon maaf suka ngeriak itu. Jorok gitu. Tapi kemudian ada metodologinya didatangkan oleh seorang guru TK lah gitu ya. Diajari cara menelan ludah. Tapi sasarannya itu anak PAUD usia dini. Anak kecil-kecil tadilah yang kemudian mengajari keluarganya gitu. Maka muncullah akhirnya parade Surabaya Juang yang setiap 10 November itu. Berpakaian pejuang setiap tanggal 9, 10 anak pejuang. Semuanya akhirnya tahu, ditanya tanggal 10 pasti jawab Hari Pahlawan. Itu sesudah ada gerakan itu ya? Iya. Sebelumnya hari Jumat. Hari Jumat, terus kemudian itu cara-cara kita mengenalkan sebuah nilai-nilai sejarah dan menanamkan. Nah, metode yang kita lakukan lagi adalah melibatkan. Yang paling kita lakukan itu ketika perobekan bendera merah putih itu. Merah putih biru di Hotel Mojopahit. Kita izin sama pemiliknya, kemudian kita lakukan rekonstruksi. Dan anak-anak itu akhirnya juga mengajari keluarganya, menceritakan tentang peristiwa. Ada sebuah statement di sebuah. Anak-anak yang jadi juru Iya, kalau mau menyiapkan Indonesia harus disiapkanlah generasinya mulai usia dini. Itu yang kemudian kita lakukan. Nah, saya dapat undangan ke Jepang di sebuah festival teater bergengsi di sana. Saya melihat ada sebuah pertunjukan kolosal di sebuah taman gitu. Dan disitulah akhirnya saya pulang minta membuat pertunjukan resolusi jihad. Karena temanya adalah nilai dari drama kolosalnya orang Jepang itu segmennya keluarga. Tapi mental yang digarap. Bahwa orang Jepang itu bukan manusia kalah perang. Gitu. Nah, kemudian saya melihat, di sini ini sebetulnya 10 November bukan persoalan tentara sebetulnya. Ketika saya mendapatkan bukunya Pak Agus Sanyoto,
Itu, nah ini seharusnya ini titik spiritnya, namanya resolusi jihad itu. Orang datang ke sini itu harus kita rekonstruksi. Makanya mungkin kita ketemu orang-orang muda sekarang, saya senang. Seharusnya dilakukan secara masif seperti di Jepang. Tugu Pahlawan itu mungkin kawan-kawan NU Lesbumi itu membuat sebuah acara kayak orang Jepang, membangun mental bahwa orang Jepang gak kalah perang. 10 November itu bukan TKR, BKR saja. Orang santri. Setelah saya riset itu kan 20 komandannya peta itu kan para kiai dan ulama. Itu kan semua orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi selalu sejarah yang menyebutkan ya orang-orang yang pemilik, yang bisa menulis lah itu jadi pahlawannya. Padahal ketika saya coba diskusi sama Mas Riyadi gitu, sama Pak Agusnya itu, perilakunya orang NU itu kan memang nggak mau riak coba ya. Nggak mau pamer lah ya. Nggak mau pamer jadi. Tapi itu kan akhirnya nggak yang tadi tuduhannya kepada kita anak muda nggak ngerti sejarah apa itulah. Harusnya ditransformasikan gitu. Nah setiap tahun tiba-tiba alhamdulillah tahun kemarin mau digelar tapi gagal, tapi tahun ini wajib dilaksanakan lagi. Apa yang disampaikan tadi itu tanggal 9 setelah ultimatum pagi itu, yang gelisah kan justru para ulama untuk akhirnya muncullah resolusi jihad yang kedua itu, yang secara masif lewat pengurus NU, terus kemudian akhirnya menggerakkan semua komponen bangsa. Coba di catatannya seorang pelaku pelaku sekutu ya. Satu heran ketemu orang, saya tembak terus bertumpuk-tumpuk. Brand ketika saya nyalakan gitu ya, itu orang datang bertumpuk-tumpuk. Persepsi saya itu ya karena orang santri tadi di bambu runcingnya diasmai, dia kemudian mungkin terus saja gitu sampai dia capek yang bertumpuk-tumpuk yang brand itu. Kayak gitu-gitu kan nggak pernah diungkap. Artinya nilai-nilai itu melalui teatrikal ini ditransformasikan ke generasi-generasi berikutnya. Iya, jadi cara-cara yang menyenangkannya seharusnya bisa masuk ke anak-anak. Nah, konsep-konsep melibatkan ini memang harus dilakukan. Nah, menurut saya kritik juga kepada santri dan NU gitu, harus punya metodologi juga gitu. Pemerintah Jepang aja bisa melakukan di taman-taman gitu untuk membangun anak-anak di keluarga itu. Nah, untuk besok ini ya modelnya harus kita melakukannya seperti itu. Gimana nih, Cak? Ya kita mulai dari sebuah mengangkat cerita bagaimana Kiai Hasyim itu nanti menjelaskan santri itu kayak apa sih gitu. Kaum bersarung, tapi konsep sarung itu ya seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan. Bolehlah jasdasi sampai kepala ini modern, tapi ketradisian itu kan melindungi budaya kita. Itu kalau kita kemana-mana keluar gitu, oh ini Indonesia gitu. Bahkan kita rekonstruksi misalnya tahun 39 Merah Putih berkibar pertama kali, yang mengibarkan itu kan Jepang itu kan kita kayak gitu. NU maksudnya. Ya yang ikuti Expo ya. Ya, Expo ya. Expo itu. Terus kemudian Mbah Wahab itu tahun berapa ya membuat lagu Ya Lal Waton tuh. Udah menyebutkan negeri kita itu negeri Indonesia gitu. Sumpah jauh sebelum merdeka itu. Sumpah Pemuda kan tahun 28 gitu. Tapi 24 Ya Lal Waton. Jadi ada rencana untuk teatrikal resolusi. Kira-kira kapan? Di resolusi jihad itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 8 malam. Setelah Istighosah saat itu. Setelah Istighosah. Ada 5.000 orang di Pahlawan. Dilanjut langsung drama kolosal yang pemainnya hampir 250 orang. Ya. Semoga nanti bisa disiarkan di sini. Amin, pasti. Nah tadi acara Istighosah, kayaknya nyambung itu. Ini panitia Hari Santri PWNU juga mengadakan Istighosah di Masjid Ampel. Melibatkan warga NU Surabaya dan sekitarnya. Besok hari Kamis, ini kan hari Selasa, 2 hari lagi hari Kamis
jam 19. Setelah jamaah Isya kita mengadakan ziarah makam Sunan Ampel bersama dan kemudian istighosah untuk kebaikan untuk keselamatan bangsa lah. Kamis besok Tanggal berapa? 17. Tanggal 17 jam 19 setelah Isya. Monggo para pemirsa ini nanti. Saya berharap para pemirsa di 9 untuk bisa hadir berbondong-bondong untuk mengikuti istighosah dengan para Rois Suriah atau para pengurus PWNU Jawa Timur, dan juga insya Allah akan dihadiri oleh Rois Am PBNU. Saya berharap masyarakat bisa hadir bersama-sama untuk memanjatkan doa demi kebaikan bangsa ini. Dan Mas Haikal tadi ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya, ada. Urusan Gen Z lagi. Ada tambahan sih sebenarnya Pak. Sebenarnya mau banyak tambahan ya Gus ya. Banyak tambahan event, tapi ada yang juga kita akomodir, tapi juga kita pertimbangkan untuk kemudian mengingat efektivitas dan efisiensi kekuatan kita untuk menyelenggarakan itu. Tanggal 16 sampai 19 ya Gus, itu ada pameran seni di Pemuda di 19 sampai 25. 19 sampai 25 di Balai Pemuda. Itu ada beberapa pameran seni rupa yang kemudian nanti akan juga dibuka oleh Gus Kikin, oleh Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Abdul Hakim Mahfud. Itu ada tiketnya enggak? Insya Allah gratis. Pemirsa juga bisa hadir. Betul. Di Balai Pemuda bisa. Termasuk mungkin apa? Dokumen atau ya. Untuk dokumentasi, untuk detailnya juga di sana selain seni rupa juga akan ada beberapa dokumen-dokumen sejarah yang kemudian akan dipamerkan di sana. Monggo pemirsa kalau mau mempelajari NU Resolusi Jihad Siap. di Balai Pemuda. Siap. Dan tentu gini Gus Ardi, kalau PWN punya agenda, tentu PJN juga punya agenda. Nah, ini. Ya, ini PWNU sudah memberikan instruksi kepada PJNU di seluruh Jawa Timur untuk mengadakan peringatan Hari Santri di wilayahnya masing-masing. Untuk kegiatannya kita serahkan ke PJNU masing-masing, asalkan PWNU memberikan instruksi satu terkait apel, yang kedua terkait ziarah tokoh NU dan istighosah. Ada 3 hal yang diinstruksikan, yang diinstruksikan untuk dilaksanakan di PJNU se-Jawa Timur. Sisanya terserah PJ, tiap masing-masing daerah. Untuk mengadakan kegiatan peringatan Hari Santri. Dan harapannya? Harapan satu-satu monggo. Iya. Nah, ini. Tambahan mungkin kami juga selain PJNU juga baru tadi kami koordinasi dengan Banom terutama yang segmennya milenial dan Gen Z, Ibnu IPP PMII itu untuk juga menginstruksikan ke cabang untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan PWNU di HSN ini, Pak Rudi. Ya pesannya harapan kami ya tadi mengacu dawuhnya Gus Wafi tadi, bahwasanya tema besarnya adalah menyambung juang dan juga merengkuh masa depan tuh ya al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aslah gitu ya. Yang merengkuh masa depan itu ya tugasnya milenial dan Gen Z, tugasnya untuk kemudian menyambung semangat ini tadi adalah para masaih kita di NU begitu. Mas Heri, harapannya? Harapan saya warga Surabaya atau di luarnya berharap datang untuk belajar tentang sejarah dengan cara bergembira gini, karena itulah membangun karakter, Pak. Mempertahankan Indonesia itu memang harus dinomor satukan gitu. Dan para kiai sudah memberi teladan buat kita. Ya. Saya pikir ini tugas kita bersama, dan pemirsa jangan disia-siakan. Insya Allah di bulan Oktober ini nanti sampai November bahkan di setiap kota kabupaten akan banyak kegiatan agenda Hari Santri, dan monggo silahkan semarakkan Hari Santri tersebut sebagai bagian peringatan kita sebagai sebuah bangsa, bukan milik santri semata, tapi milik kita semua sebagai bangsa, untuk menyambung juang dan merengkuh masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih narasumber sudah hadir di studio, dan kita insya Allah nanti kita agendakan bertahap Gus. Siap. Ini biar update terus ke masyarakat. Dan terima kasih pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.